Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun sudah berada yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah doa pagi online ZKI Pondok Daud Solo. Mari pagi hari ini saya ajak untuk kita menyiapkan hati kita, menyiapkan waktu terbaik kita untuk kita datang pada Tuhan, mengawali hari kita pagi hari ini. Tundukkan kepala dan sama-sama kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Ketika satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami menikmati hari yang baru, berkat baru, pengharapan baru. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan selalu ada buat setiap kami. Pagi hari kami datang dengan membawa hati kami, hati yang bersyukur, hati yang menyembah. Untuk kami memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup dan pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama bawa hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, dalam hidupku dan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu atas hidup kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Ajaib, Kau telah pelihara hidupku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi nyatakan dengan ucapan syukur-Mu bersama-sama. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bila diangkat tangan dan nyatakan sama-sama. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun engkau berada pagi hari ini, imani pujian ini bahwa setiap pertolongan Tuhan akan selalu ada buat hidupku dan hidupmu. Apapun yang menjadi beban beratmu pagi hari ini, apapun yang menjadi masalahmu, mungkin kesehatanmu, mungkin ekonomimu, mungkin usaha dan bisnismu, dan apapun itu, percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada, pertolongan selalu ada bagi setiap kita. Yakini bahwa Yesus sanggup untuk mengubahkan hidup kita. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan buat Tuhan kita. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, kuasa-Mu terus melimpah bagi kami. Ku bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang mengerti, dan Allah yang peduli dalam setiap keadaan. Ku bersyukur selalu Kau baik, selamanya Kau ada dalam hidup kami. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang bekerja dalam setiap kami. Bersyukur, ku bersyukur. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu setia dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kami. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Saudara terkasih. Pagi hari ini biarlah menjadi pagi yang luar biasa, hari yang luar biasa, di mana kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dalam satu bulan penuh ini kita banyak sekali diberkati oleh firman Tuhan. Dan satu tema gereja di bulan ini adalah kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa karena hidup kita sampai hari ini semuanya, saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Kita semua dalam perlindungan dan proteksi Tuhan. Hari ini akan saya bagikan satu renungan singkat yang mungkin sudah sering kali diberitakan dan disampaikan oleh rekan-rekan hamba Tuhan kita, bahwa selalu ada pertolongan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ketika kita sadar, kita tahu kita melakukan kesalahan dan kita terjebak dalam masalah-masalah yang mungkin itu adalah kesalahan yang kita buat. Apakah Tuhan tetap membantu saya?
atau Tuhan tetap menolong saya. Nah Bapak Saudara terkasih, mungkin seringkali kita mengalami yang namanya masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dan masalah-masalah dan kesalahan yang kita lakukan mungkin secara sadar kita lakukan. Dan banyak sekali setelah kita melakukan kesalahan tersebut, ada banyak orang berpendapat yang membuat kita putus asa. Banyak orang yang menghakimi kita karena kita telah melakukan kesalahan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang menyalahkan setiap apa yang sudah kita lakukan. Mari sama-sama pagi hari ini, apakah Tuhan tetap menolong saya? Apakah Tuhan akan tetap membantu kita ketika kita ada masalah akibat kesalahan yang kita buat sendiri? Saudaraku, hari ini kita akan mendapatkan jawabannya. Sebesar apapun masalahku dan masalahmu pagi hari ini, Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan yang kita sembah yang namanya Yesus, Dia senantiasa membela kita, membela hidup saya dan hidup saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan tema gereja pada bulan ini adalah kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dalam setiap musim hidup kita, Dia Tuhan yang akan selalu ada. Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-1 sampai dengan 14, yang dalam perikop ini menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tidak perlu kita baca secara keseluruhan, dan biarlah pagi hari ini ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku akan pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Saudara terkasih, jadi sejak Yesus memanggil murid-muridnya satu persatu, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan murid-muridnya Yesus mengikuti Yesus untuk ikut dalam pelayanan Yesus. Dan selama 3,5 tahun mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Tetapi ketika Yesus pergi, sudah tidak bersama mereka lagi. Murid-murid tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka mereka kembali ke pekerjaan lama mereka. Salah satu murid Yesus bernama Petrus kembali kepada pekerjaannya. Nah Bapak Saudara terkasih, bila si Petrus kembali ke pekerjaan lamanya dan dia mengalami masalah-masalah yang ada dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, siapakah yang salah? Tentunya kesalahan ada pada diri si Petrus. Petrus yang seorang nelayan di Danau Galilea. Jangan salah bahwa si Petrus ini adalah nelayan yang profesional. Ya, dia seorang nelayan yang cukup piawai di profesinya. Nah, setelah Petrus dipanggil oleh Tuhan menjadi penjala manusia, setelah Yesus pergi, Petrus menjadi kecewa Bapak Ibu Saudara dan kembali ke pekerjaan lamanya, menjadi nelayan penjala ikan. Akhirnya Petrus mengalami kegagalan. Nah, dalam hal ini siapakah yang salah? Jika Petrus yang dulunya ikut Tuhan, melayani Tuhan, dan setelah Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya termasuk meninggalkan Petrus, dan Petrus kembali ke dunia lamanya, Petrus kembali mengerjakan pekerjaan lamanya, yaitu menjadi penjala ikan atau nelayan. Siapakah yang salah jika Petrus mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam pekerjaan yang dia lakukan? Ayat 4 sampai ke 6. Banyak orang berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus hanya tertarik dengan hal-hal rohani saja. Banyak orang berpikir prioritas Yesus hanya dalam hal rohani. Nah, pertanyaan saya, apa yang pertama kali Yesus tanyakan atau Yesus katakan pada saat pertama kali Yesus
lakukan ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus melihat kegagalan yang dialami murid-muridnya. Yesus pada waktu itu bertanya, apa mungkin kita secara manusia, ada satu pertanyaan yang mungkin Yesus lontarkan. Apakah dia bertanya, hai anak-anakku, apakah kamu sudah membaca firman Tuhan? Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara manusia kita bisa lontarkan. Hai anak-anakku, hai murid-muridku, sudahkah kamu berdoa pagi hari ini? Sudahkah kamu membangun hubungan intim dengan Tuhan? Apakah itu yang Tuhan tanyakan ketika murid-muridnya mengalami masalah di dalam pekerjaannya? Yesus tidak bertanya, apakah kamu sudah membaca Alkitab? Apakah kamu sudah memberikan yang terbaik buat pelayananmu? Apakah kamu sudah berdoa pagi dan membangun hubungan intim? Tetapi saat itu Yesus bertanya, hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Adakah makanan bagimu hari ini? Hai anak-anak, apakah kamu sudah menghasilkan banyak keuntungan? Apakah kamu sudah mendapatkan ikan selama hari ini? Dan mungkin kalau Bapak Ibu, Saudara sebagai pengusaha, Yesus bertanya, apakah sudah ada banyak keuntungan yang engkau dapat setelah engkau meninggalkan aku? Nah, setelah Yesus bertanya pada murid-muridnya pada waktu itu, sudah adakah lauk pagi ini? Apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus perintahkan? Pada waktu itu Yesus tidak memerintahkan, oh kamu harus pulang dan berdoa 3 hari 3 malam. Kalau perlu kamu puasa supaya kamu mendapatkan banyak ikan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang Yesus perintahkan? Yesus hanya memerintahkan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan akibatnya mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-10 sampai 13. Demikian juga, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yang Yesus lakukan, yang Yesus siapkan adalah sarapan buat murid-muridnya. Inilah Yesus saya. Inilah Yesus saudara. Tidak seperti yang dikotbahkan banyak orang mungkin ya. Lakukan bagianmu maka Yesus akan melakukan bagiannya. Bukan seperti itu. Yesus kita adalah Yesus yang kasih ikannya. Yesus yang buat apinya. Yesus yang bikin rotinya. Dan Yesus yang membuat sarapannya. Itu yang Tuhan kerjakan untuk murid-muridnya. Cara Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sangat praktis dan simpel dalam situasi kehidupan sehari-hari. Yesus akrab dan intim dengan murid-muridnya. Bapak Saudara terkasih, kita harus memandang Yesus yang demikian. Yesus mau kita intim dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan. Pagi hari ini Yesus bukan hanya tertarik dengan hal-hal yang bersifat rohani. Yesus peduli sama masalahku dan masalahmu. Saudara terkasih, seluruh masalahmu, seluruh aspek kehidupanmu ditanggung, dijamin oleh Tuhan. Karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Kurang baik apa Tuhan kita? 2 prinsip Yesus, marilah sama-sama kita belajar pagi hari ini. Dia, Yesus, bukan hanya tertarik masalah hidup kita. Dia peduli, dia mengasihi kita. Selalu ada kasih karunia demi kasih karunia. Selalu ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kelemahanku dan kelemahanmu. Dan disitulah kebaikan Tuhan akan turun. Bapak Saudara terkasih, kalau ada saat ini engkau yang mengalami banyak masalah, banyak problem hari-hari ini,
bukan merupakan hari-hari yang mudah. Hari yang semakin sulit, ekonomi yang semakin luar biasa, memberikan kita semakin lemah, dan sakit penyakit yang terus ada, yang berganti dengan apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Kalau ada masalah hari ini, ingat Yesus. Dia peduli semua masalah kita, karena dia begitu dekat dan peduli. Dia memberikan kasih-Nya buat kita. Kasih karunia Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Dia Yesus yang menjadi penolong dalam hidup kita. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli atas setiap hidupku dan hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini mari terus bersandar pada Tuhan. Imani bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Kasih setia Tuhan tidak berubah dalam setiap musim hidup kita. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi ingat bahwa ada Yesus yang selalu peduli akan hidupku dan hidupmu. Hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Satu firman Tuhan yang menguatkan bagi setiap kami bahwa Engkaulah penolong sejati dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan banyak sekali kelemahan dalam hidup kami. Dan kami sadar Tuhan bahwa kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami percaya bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan terus ada bagi setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau pegang kendali semua hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau memberikan hikmat-Mu bagi setiap kami untuk kami melangkah di hari ini. Dan Tuhan, biarlah Tuhan nama Tuhan yang dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut berkat Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.